Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawara. Saya dari Mars 7. Di sini saya akan membahas sedikit literatur review yang setelah saya buat yang berjudul Dampak Good Corporate Governance terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. Baik, untuk yang pertama itu kita masuk di abstrak, di mana tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance di rumah sakit adalah aspek kritis dalam dunia pelayanan kesehatan. Nah, penelitian literatur ini mengulas peranan penting tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan rumah sakit. Kemudian, fokusnya itu mencakup transparansi keuangan, pengawasan yang efektif, peran dewan direksi, dan etika dalam mengambil keputusan. Walaupun manfaatnya jelas, implementasi tata kelola perusahaan yang baik sering menghadapi kendala budaya organisasi dan peraturan yang beragam. Studi literatur ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan ini dan menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mencapai tata kelola perusahaan yang lebih efektif di rumah sakit. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan harapan pasien dan masyarakat, serta mengidentifikasi arah penelitian masa depan dalam konteks ini. Masuk ke pendahuluan, di mana rumah sakit sebagai institusi penyedia layanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pemeriksaan diagnostik seperti laboratorium, radiologi, kemudian ada pelayanan fisioterapi, gawat darurat, farmasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan di rumah sakit dilakukan oleh berbagai profesi kesehatan dan memiliki peran yang spesifik dalam memberikan asuhan ke pasien. Dalam menjalankan pelayanan kepada pasien dibutuhkan tata kelola yang baik agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Rumah sakit yang menerapkan tata kelola yang baik akan menghasilkan dampak yang baik terhadap kualitas pelayanan dan akan berdampak terhadap meningkatnya kepuasan pasien. Nah, istilah corporate governance mengacu pada konsep sistem di mana para pemegang saham perusahaan mengatur perusahaan yang berarti menjaga perusahaan. Nah, good corporate governance atau disingkat GCG memiliki manfaat praktis untuk membangun citra positif perusahaan. Citra ini akan menumbuhkan kepuasan, kesetiaan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Pelanggan yang setia nantinya akan menjadi alat pemasaran yang efektif melalui word of mouth. GCG terdiri dari instrumen hukum yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, direksi, kreditur, negara, dan para pemangku kepentingan. GCG adalah teknik yang membantu organisasi dalam menerapkan aturan yang mendefinisikan hubungan antara para pemangku kepentingan perusahaan. GCG dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja perusahaan dalam hal memenuhi target dan mengurangi kerugian pemangku kepentingan. Supriyadi mengemukakan bahwa kepuasan pasien sangat ditentukan oleh faktor interaksi antara pasien dan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, mulai dari pasien itu datang, mendaftar, dan menunggu antrian, kemudian mendapatkan tindakan medis, menunggu obat di apotik, membayar di kasir, hingga pulang. Semua proses itu akan mempengaruhi persepsi pasien terhadap kualitas layanan rumah sakit. Masuk ke landasan teori, di mana peran dari corporate governance dalam bidang kesehatan didefinisikan sebagai struktur yang memberikan wewenang kepada para pemimpin dan dewan untuk terus meningkatkan operasional, kualitas pegawai, proses klinis, masyarakat, dan keuangan. Penerapan GCG di rumah sakit dapat membangun kepercayaan antara investor, pasien, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan reputasi dan kredibilitas industri layanan kesehatan. Hal ini akan menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan berkualitas untuk semua. Rumah sakit adalah organisasi yang sangat berbeda di mana kepentingan klinis harus selalu dipertimbangkan dan para dokter diharuskan mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk kemampuan klinis dan tata kelola rumah sakit. Dengan mempertimbangkan bahwa tanggung jawab etik dan menyamaratakan pengetahuan antar dokter, manajer klinik didorong untuk menggunakan strategi multifokus dan berorientasi pada afiliasi dalam upaya untuk membangun kultur promosi kesehatan. Nah, tata kelola pelayanan kesehatan memiliki efek yang signifikan dalam efisiensi dan efektivitas layanan organisasi lainnya. GCG harus diterapkan dalam administrasi rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Masuk ke metode penelitian, di mana peneliti mulai melakukan penelusuran literatur pada tanggal 30 Oktober 2023. Proses pencarian awal dilakukan berdasarkan tahun publikasi pada rentang waktu 2013 sampai 2022. dengan menggunakan kata kunci Good Corporate Governance dan The Impact of Implementing Good Governance on Patient Satisfaction.
Hasil pencarian dari Google terdapat 40 artikel yang diperoleh dari situs Google Scholar. Kemudian penelitian ini menggunakan metode systematic literature review, di mana metode tersebut merupakan metode tinjauan literatur yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan semua temuan pada topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk membantu peneliti lebih memahami mengapa dan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat menjadi referensi untuk penelitian baru. Hasil dan pembahasan, di mana penerapan Good Corporate Governance mengedepankan prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan di sektor publik. GCG merupakan salah satu upaya yang dapat menjembatani konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan GCG terhadap pencegahan kecurangan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG. Kinerja GCG yang baik akan membuat manajemen perusahaan lebih fokus dan lebih tepat dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap pekerjaan. Permasalahan dalam pelayanan kesehatan antara lain masih adanya keluhan pasien yang merasa belum mendapatkan pelayanan yang prima dan adil dari petugas rumah sakit, pelayanan administrasi rumah sakit dengan birokrasi yang berbelit, dan kualitas obat yang didapatkan pasien itu kurang memadai. Beberapa literatur fokus pada pelayanan kepada pasien dan bagaimana tata kelola di rumah sakit berhubungan dengan pasien juga dengan pegawai dan mengindikasikan kebutuhan akan mekanisme efektif dari tata kelola perusahaan untuk menunjang operasional dan kinerja, kemudian mengeliminasi faktor yang bertentangan dengan visi institusi. Penelitian oleh Brown berkontribusi pada literatur yang membahas mengenai tata kelola atau governance dengan merinci proses yang diadopsi oleh direksi dan manajemen dalam mengelola kualitas kesehatan, menekankan bahwa keterlibatan kerja adalah variabel penting yang berefek pada penyebaran tata kelola yang baik dan evaluasi kualitas adalah mekanisme efektif untuk mengendalikan proses. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan Good Corporate Governance belum berjalan optimal di rumah sakit adalah kendala internal, antara lain kurangnya komitmen dari pimpinan perusahaan dan karyawan, pemahaman yang sama dari pimpinan perusahaan dan karyawan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kurangnya keteladanan atau contoh yang diberikan oleh pimpinan, tidak adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan tidak efektifnya sistem pengendalian internal yang baik dan sistem pengendalian internal belum efektif. Kemudian kendala eksternalnya dalam penerapan tata kelola perusahaan terkait dengan bidang hukum. Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit, pasal 36 Undang-Undang Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana mewajibkan rumah sakit untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai institusi penyelenggaraan kesehatan. Masuk ke kesimpulan, di mana penelitian yang dilakukan sebagian besar dari penelitian di rumah sakit telah menerapkan Good Corporate Governance. Pada prinsipnya, rumah sakit tidak hanya bertujuan untuk fungsi sosial saja, tetapi sebagai pemimpin pelayanan kesehatan masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip GCG dan kualitas pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien dan dapat meningkatkan kinerja rumah sakit. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Budaya organisasi yang baik menentukan tata kelola perusahaan yang baik, pembentukan dan pembangunan manajemen yang profesional, komitmen, tanggung jawab, sosial, dan instansi terhadap lingkungannya. Rumah sakit mengharapkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan rumah sakit dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja karyawan sehingga mendorong terciptanya prinsip-prinsip kemandirian, responsibilitas, dan kewajaran. Itulah tadi hasil pemaparan singkat dari literatur review yang saya buat yang berjudul Dampak Good Corporate Governance terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.